edisi Senin 11 bulan 7 2022. Arahan dari Ketua Panitia Ospek kepada mahasiswi baru sekaligus pengecekan alat perlengkapan Ospek dan arahan-arahan mulai pelaksanaan kegiatan dini hari tanggal 11 hingga tanggal 14 hari Kamis, sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Arahan-arahan yang disampaikan oleh Ketua Panitia Ospek terdiri dari 92 mahasiswa angkatan tahun 2022 kampus Tak Diaspora dengan jurusannya masing-masing. 1. Pendidikan agama Kristen, topinya warna kuning. 2. Bimbingan konseling, topinya berwarna biru. 3. PAUD, topinya berwarna hijau. Dan juga manajemen, topinya berwarna biru langit dengan masing-masing dan panitia diminta bahwa semua mahasiswa dan mahasiswi sebelum masuk ke ruangan chapel kampus Tak Diaspora dimohon daftar nama sesuai dengan KTP-nya masing-masing, baik laki-laki atau perempuan. Baru yang telah mendaftarkan di kampus Tak Diaspora bukan saja terdiri dari suku, tetapi berbeda-beda suku yang ada, baik suku Nduga, baik suku Lani, baik suku Gali, dan juga baik suku yang lain-lain. Amin. Kita di sini karena ada tujuan atau kita sebut dengan cita-cita kita untuk apa? Itulah tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan sebelum kita mencapai tujuan itu, pasti ada proses dalam hidup kita. Prosesnya apa? Adalah kita harus sekolah dari SD, SMP, SMA sampai kita kuliah. Selesai kuliah baru kita mencari pekerjaan sesuai dengan cita-cita kita. Entah kita menjadi pendeta, entah kita menjadi hamba Tuhan, menjadi guru atau menjadi apapun. Itulah tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tuhan memanggil kita untuk melakukan perkara atau hal-hal besar untuk Tuhan dan juga untuk orang banyak. Jadi kita ada di dunia ini bukan karena sebuah kebetulan, karena bapak mama saya menikah baru mereka melahirkan saya, bukan itu. Tuhan memiliki tujuan dalam hidup kita lewat orang tua kita, maka kita lahir dan Tuhan mempersiapkan kita untuk melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang menjadi visi-misi Tuhan dalam hidup kita. Nah, oleh karena itulah di tempat ini adalah tempat yang
tepat untuk kita belajar, untuk kita diproses supaya kita mencapai visi atau tujuan Tuhan dalam hidup kita, atau cita-cita kita menjadi apa. Sama seperti pisau, kalau pisau tidak diasah maka dia tidak tajam. Kalau parang tidak diasah maka dia tidak tajam. Kalau kampak tidak diasah maka dia tidak bisa potong kayu dengan baik. Demikian pula cita-cita yang Tuhan taruh dalam hidup kita, demikian pula tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tanpa kita asah, atau dengan kata lain kita sekolah seperti ini, itu tidak bisa berhasil dengan baik. Oleh karena itulah kita sekolah seperti ini, kita kuliah seperti ini adalah langkah yang tepat untuk meraih cita-cita panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi tidak ada orang yang berhasil tanpa mengalami sebuah proses, tanpa mengalami sebuah pendidikan seperti ini. Meskipun kita bisa kerja kebun, tapi semua orang bisa kerja kebun. Pokoknya asal kampung dari distrik Mati, mungkin ini saja kan? Status Oke, kalau status sudah punya istri. Nah, sekian dan terima kasih. terima kasih, tepuk tangan buat kampung kakak. Selamat siang semua. Pagi kasih ya. Sedang cari bilang. Harus bahagia jadi Ustaz. Pagi untuk kita semua. Baik, terima kasih. Saya akan memperkenalkan nama saya diri. Nama Karo. Dan status sudah punya anak. Satu laki-laki. Berarti itu saudara. Ada yang mau tanya bilang. Ada yang tanya? Jurusan agama Kristen. Media pusat Yesus tepuk tangan. Amin ya. Baik, puji nama Tuhan untuk kasih kesempatan ini. Nama saudara depan akan betul-betul sudah dilihat. Saya akan perkenalkan diri sendiri. Terus jurusan FAN. Statusnya macam ada pacar begitu saja. Tempat tinggal di SDN. Terima kasih. Jurusan saya sudah punya. Baik, terima kasih atas kesempatan kami. Kenalan singkat saya, nama saya Salina SG, asal dari Kabupaten Jammu Kimur. Status saya sudah berkeluarga, jurusan saya Pak. Tempat tinggal saya di Kotikele di depan kantor saya. Terima kasih. Tempat tinggal sementara di Betapus. Ada pertanyaan? Nama saya Paul. Terima kasih. Ya. Tempat tinggal negara.
Oke, sesuai jadwal hari ini saya akan menjelaskan tentang program studi yang ada di Stag Diaspora. Ya, sampai sekarang kita memiliki 4 program studi. Ya, Sekolah Tinggi Agama Kristen itu didirikan pada tahun 2003 di bawah Yayasan Pelayanan Pelita Kasih dengan program studi caranya adalah kita berbicara denominasi gereja. Jadi kita berbicara tidak hanya satu gereja. Memang berdirinya awal sekolah ini itu maka untuk operasional dan lain sebagainya itu dilimpahkan ke yayasan yang ada di Jakarta. Karena yayasannya adalah Pelayanan Pelita Kasih Nusantara. Nah, yayasan ini atau sekolah ini berdiri itu atas dukungan atau atas rekomendasi dari Bupati itu tahun 2003, kemudian didukung oleh 11 desa. Waktu lulus tidak jadi guru bagaimana? Pada kenyataannya memang waktu pertama kuliah saudara mau jadi guru. Tapi lihat akhirnya. Waktu saudara lulus kuliah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, apakah saudara menjadi guru atau tidak? Kenapa dia bisa? Karena ada bakatnya. Ya. Ada seseorang yang tertarik misalnya membuat sesuatu, tapi karena nggak ada bakatnya, maka nggak bisa dikembangkan. Ya. Jadi bakat inilah yang harus kita pupuk, harus kita semakin zaman yang datang silih berganti. Jadi tujuan daripada pengembangan diri adalah kita harus memaksimalkan namanya segala potensi yang kita miliki. Ya. Mungkin ada yang tanpa diajari, mungkin di bangku pendidikan, contoh bisa mengenal tentang mesin-mesin. Nah itu adalah namanya potensi yang dimiliki. Makanya kenapa ada seseorang sambil menempuh namanya misalnya pendidikan atau perkuliahan sambil misalnya mengembangkan namanya potensinya. Buka usaha. Maaf ya, dalam potensi diri ini sebenarnya kita punya kemampuan dalam hal membangun diri kita. Potensi. Bisa. Contoh, kalau kamu tadi mengenal tentang mesin, ada barang-barang rusak kamu bisa perbaiki. Maka dengan begitu kamu bisa memperoleh namanya uang. Ya, jadi jangan bilang dalam keseharian kamu, ibu saya itu menghafal segala sesuatunya, berarti dia perlu latihan. Ada orang yang mengetik tanpa melihat lagi tuh namanya laptop atau komputer, berarti dia sudah mahir. Ya, artinya sudah supaya namanya misalnya noken itu punya variasi. Kalau yang selama ini kita lihat hanya begitu-begitu saja. Nah, cara kamu bagaimana supaya dia lebih menarik? Ya, perlu namanya latihan. Tidak bisa otomatis. Ya, butuh waktu yang lama. Daya juang itu artinya dia berusaha bagaimana caranya supaya saya bisa berhasil. Itu namanya punya daya. Nah, jadi itulah macam-macam daripada namanya potensi di berikutnya. Yang pertama, kenali diri sendiri. Karena yang mengenal punya potensi itu terutama kita, bukan orang lain. Orang lain nanti hanya melihat dari kepada orang-orang miskin. Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya.
Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini. Saudara kembali ke kampung saudara, saudara kembali ke kabupaten saudara untuk membangun kabupaten. Kita ingat bahwa saudara ini adalah hamba Tuhan. Kalau saudara hamba Tuhan, maka kehidupan kita, perkataan saudara, perbuatan saudara itu harus mencerminkan Kristus. Nah, kita akan belajar pagi hari ini. Tema yang saya sampaikan adalah hati seorang pelayan. Kalau saudara baca cerita ini, ya, kata pelayan itu banyak orang memaknai kata pelayan itu dengan disalahartikan. Misalnya saudara pergi ke restoran, atau saudara pergi ke kafe, atau saudara pergi ke jalan Irian, kemudian saudara masuk di rumah makan, maka ketika saudara bayar atau ketika saudara pesan makanan, nanti yang datang ada seorang pelayan. Dia datang antar makanan kasih kepada saudara. Atau kalau saudara pergi ke jalan Irian, masuk di Ropan, di Holland, atau di toko-toko di jalan Irian, di situ ketika saudara mau membeli sesuatu, maka ada pelayannya. Pelayannya tanya, apa mau beli apa? Ya, mau cari barang apa? Jadi pelayan bukan hanya sebatas di situ. Ya, pelayan itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Kalau kita belajar dari kehidupan Maria, ya, Maria ini adalah orang yang kehidupan latar belakangnya itu adalah dia sebagai perempuan yang tidak benar. Ya. Kalau sekarang orang sering bilang dengan perempuan PSK, pekerja seks komersial. Nah, si Maria ini dia punya latar belakang kehidupan sosial yang tidak dianggap di tengah-tengah masyarakat. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ketika dia masuk di rumah, ketika dia lihat bahwa Yesus, dia mendengar bahwa Yesus itu ada di rumah Lazarus, Maria yang tadinya orang berdosa, yang tadinya hidupnya adalah jauh dari Tuhan, dia mendengar bahwa Yesus datang, tiba-tiba dia masuk dalam rumah itu. Kita kalau mau mengumpamakan, misalnya Yesus hadir di sini, Yesus sementara mengajar, kemudian si Maria dengar bahwa kamu sudah selesai ospek dan kamu sudah dinyatakan menjadi mahasiswa staf diaspora Wamena. Bukan lagi calon, kayaknya kan masih calon mahasiswa ini. Jadi mahasiswa staf diaspora Wamena yang sudah terdaftar nama kamu di sini, di kampus ini maupun di Jalan Nasional di Jakarta. Jadi karena kita ini kamu sudah akreditasi, jadi harus di sana semua nama kamu dan kamu bisa baca sendiri. Jadi kita tidak bisa sembunyi-sembunyi. Tapi kalau kamu belum berakreditasi nggak bisa. Oke. Tepuk tangan dulu. Begini, tepuk tangan orang Muslim. Begini. Nah begitu. 1, 2, 3. Harus beda lah. Oke. Mari panitia panggil mereka berapa orang. Panitia foto ya. Empat hari kamu sudah capek lelang dan hari ini kita akan mengakhiri ospek ini dengan ditandai kelepasan atribut yang ada di teman. Hari ini juga kampus menyatakan bahwa kamu bukan lagi calon mahasiswa baru, tapi kamu adalah mahasiswa staf diaspora Wamena. Silakan duduk.
kikulu logo alaya bu equipaga piapa ya geni na qui higa logo ne Yesus waragin keno tiapi na nigin me nagalo no ba arwage to kao ango nambi kaningi nambi alaya bueri akti angon kaga terlila kaga Yesus yabu babenak maneru ango nambi kaningi nambi alaya bueri akti angon kaga terlila kaga Yesus yabu babenak maneru Paya geni na qui higa logone Yesus waragin keno tiapi na nigin me nagalo no ba arwage to kao ango nambi kaningi nambi alaya bueri akti anggun kaga terlila kaga Yesus yabu nabanak maneru anggun nambi kaningi nambi alaya bueri akti anggun kaga terlila kaga Yesus yabu nabanak maneru Anggo nambi kaningi nambi alaya bueri akti anggon kaga terlila kaga Yesus yabu nabanak maneru alaya bu nabanak maneru Yesus yabu nabanak maneru alaya bu nabanak maneru di dalam semua pendidikan yang kami mau tempuh, cita-cita kami ke depan bukan saja kami berpendidikan dengan enak, bukan saja kami bersekolah dengan enak saja, tetapi berjalan semua pendidikan kami, ada kami merasakan duka, ada kami merasakan sedih, dan juga ada kami merasakan susah dalam berjalannya pendidikan. Tetapi kami terus bertahan, kami terus berjalan sesuai dengan cita-cita dan harapan kerinduan kami ke depan. Kami tahu bahwa Tuhan siap untuk buka jalan,
Tuhan siap untuk memberikan semua kepada kami, asalkan kami bersandar kepada Dia, karena Dia sumber segalanya dalam setiap kehidupan pribadi kami masing-masing. Ada salah satu contoh bahwa dalam semua pendidikan kami ada pahit dan juga ada manis. Tetapi barang siapa mau sukses, barang siapa yang mau bertahan untuk kesuksesan itu ke depan, haruslah dia bertahan ketika dia menghadapi kepahitan dalam setiap perjalanan pendidikan atau studinya ya. Soal kaya atau miskin tidak menjadi ukuran bagi studi setiap seseorang, tetapi mari kita bertahan, kita melanjutkan, kita berjalan terus meraih seluruh cita-cita dan harapan kami ke depan. Pasti Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kami ke depan, asalkan kami sadar bahwa Tuhan itu ada dan juga siap untuk membantu segalanya kepada kami, dan juga Ia adil dalam setiap kehidupan pribadi kami masing-masing. Dan dalam perjalanan ospek, panitia telah memberikan hukuman kepada mahasiswa dan mahasiswi sesuai dengan alat ospek yang mereka tidak lengkapi. Ini bukanlah hukuman kepada mereka, tetapi ini iman, karakter daripada mereka yang panitia mau dicoba dalam semua pelaksanaan ospek demi ospek berjalan ini. Bukan kami jahat yang mereka melihat, tetapi inilah cara bagaimana kami merubah iman, karakter seseorang untuk mau menempuh pendidikan atau cita-citanya ke depan. Ketika kami tidak dididik daripada orang tua kami semenjak kami masih kecil, pasti ke depan kami juga arah ke jalan yang tidak benar. Ketika kami arahkan didik anak kami dengan secara keras-kerasannya, maka ia akan sukses dan menerima hasil juga yang baik ke depan. Sehingga daripada itu semua kegiatan ospek inilah yang panitia melakukan, sehingga balik daripada ini semua bisa menerima apa adanya. Memang kami juga rasa sedih, memang kami juga rasa berat, khawatir, tetapi apa yang kami lakukan ini biarlah semua sesuai dengan keputusan daripada kami. Mahasiswa kampus dan diaspora, kami akan mengucap syukur kepada Tuhan karena pertolongan daripada Tuhan, sehingga pelaksanaan ospek mulai dari tanggal 11 hingga tanggal 14 bulan ke-7 2022 bisa berjalan dengan baik. Dalam perjalanan ospek, dengan semua yang telah kami lakukan, kami sebagai manusia mengucapkan terima kasih. Yes.